Halo Sobat Bonsai, apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat selalu. Di video kali ini, mari kita ketahui manfaat pruning, atau pemangkasan bonsai. Pruning atau pemangkasan cabang, ranting, dan tajuk, daun bonsai. 1. Menumbuhkan cabang atau perantingan baru. Melakukan pruning atau pemangkasan, akan membuat tanaman bonsai berkembang dengan baik. Menyuburkan atau menyegarkan pohon dan membantu memperbanyak jumlah perantingan atau cabangnya. 2. Menghilangkan hama. Pruning akan dapat mencegah hama agar tidak menyerang bonsai kesayangan kita. Karena kondisi tanaman akan lebih bersih, cahaya matahari masuk mengurangi kelembapan jamur di rangka tanaman. Mudah menyikat, nyetim sehingga membuka pori-pori kulit pohon, hilangkan jamur, bakteri, sekalian menyemprotkan insektisida bisa mengenai rangka tanaman dengan optimal agar hama tidak menyerang bonsai. 3. Mempermudah pengawatan. Dengan melakukan pruning akan membuat kita lebih mudah melakukan tahap pengawatan dan mengarahkan, karena pandangan lebih terbuka sehingga garis bentuk rangka dokter batang pohon spi tajuk bisa lebih jelas. Mengurangi kerapatan dahan dan daun jika tidak kita pruning atau pangkas. Mengatur dimensi ruang isi dan kosong. 4. Meregenerasi daun. Dengan melakukan pruning daun dari tanaman bonsai kita akan selalu terawat lebih segar mengganti daun tua, membantu memperkecil ukuran daun. Definisi pruning, pemangkasan, bakalan bonsai. Pruning, pemangkasan, pada bakalan bonsai. Pruning atau pemangkasan adalah penghilangan beberapa bagian tanaman, seperti pada daun, tangkai dan ranting pada tanaman. Pada bakalan bonsai, pemotongan dilakukan bertujuan menjadikan bagian-bagian tanaman yang berpenyakit, tidak produktif, atau yang tidak diinginkan. Pemangkasan bonsai dilakukan bertujuan untuk penghilangan bagian tanaman, sedangkan dalam proses pemangkasan dahan tanaman, bagian tanaman yang dihilangkan atau dipangkas ialah bagian dahan atau ranting pada bakalan bonsai. Manfaat dari pruning, pemangkasan pada tanaman atau bakalan bonsai terdapat 4 dasar manfaat pruning ini. 1. Mengatur arah tumbuh tanaman. Pertama, tanaman cenderung akan tumbuh terus, baik tumbuh ke atas maupun tumbuh ke samping. Pertumbuhan yang tidak diarahkan pada beberapa jenis tanaman buah, akan menghasilkan tajuk tanaman yang umumnya tumbuh memanjang ke arah atas, Jawa, ngelancir, dengan batang atau cabang tunggal. Kuatnya dominasi apikal tunas ujung, di bagian ujung tanaman, memacu tanaman untuk terus tumbuh meninggi ke arah atas, dan salah satu cara untuk mematahkan dominasi apikal tersebut adalah dengan cara pemangkasan, yang akan merangsang keluarnya pertumbuhan tunas-tunas samping atau tunas lateral. Dengan demikian, bentuk tanaman sebagai manifestasi pertumbuhan tanaman menjadi lebih ideal dan seimbang, baik pertumbuhan ke arah atas maupun ke arah samping. 2. Menjaga kesehatan tanaman. Kesehatan tanaman secara keseluruhan juga sangat dipengaruhi oleh bentuk tanamannya. Banyak dahan dan ranting yang tumbuh tidak teratur dan bersilangan di bagian tengah tanaman dengan daun-daun yang umumnya tidak terkena sinar matahari secara langsung. 3. Mengurangi bagian tanaman yang tidak produktif, parasite. Daun-daun yang tidak terkena sinar matahari secara langsung, lebih bersifat parasit bagi tanaman secara keseluruhan karena tidak melakukan proses fotosintesis namun tetap mendapatkan fotosintat, hasil fotosintesis dari daun-daun di bagian terluar yang terkena sinar matahari langsung. Itu sebabnya, banyak tanaman yang secara keseluruhan tumbuh dengan lebat, daunnya rimbun dengan warna daun yang hijau pekat, namun teramat sangat jarang memunculkan bunga, buah. Jika muncul bunga, buah, maka bunga dan buah yang muncul jumlahnya terbatas atau sedikit sekali. Fotosintat yang terbentuk hanya dialokasikan untuk pertumbuhan tanaman, khususnya ke bagian tanaman yang bersifat parasit tersebut, dan pada akhirnya hanya sangat sedikit jumlah fotosintat yang akhirnya dialokasikan oleh tanaman untuk memunculkan bunga dan buah. 4. Mengurangi habitat hidup bagi OPT. Tanaman yang dipangkas teratur akan memberikan lingkungan mikro yang baik bagi pertumbuhan tanaman itu sendiri, di mana sinar matahari sebagai sumber energi utama dapat menembus semua bagian tanaman, memberikan iklim mikro yang baik, mengurangi kelembaban yang berlebihan, juga dapat meminimalkan perkembangan jamur dan organisme pengganggu tanaman OPT lainnya. Dengan demikian pertumbuhan tanaman menjadi lebih optimal untuk memberikan hasil yang optimal pula.